pupuk subsidi aya Bu. Aya atas nama saha? Yulianok Julia. Terdaftar. Tahun kemarin ada Paknan. Kayaknya emang petaninya nggak daftar ulang. Itu yang menjadi masalah adalah ya jika keterlambatan pupuk atau masalah harga. Ini yang cukup urgent. Agar program ketahanan pangan terwujud, pemerintah terapkan skema baru tata kelola distribusi pupuk subsidi. Regulasi dipangkas agar carut-marut distribusi pupuk dapat diperbaiki. Bagaimana realita di lapangan? Ikuti penelusuran berkas Kompas kali ini. Presiden Prabowo Subianto ketok target ambisius. Di tahun 2027, Indonesia swasembada pangan plus sebagai lumbung pangan dunia. Asa gapai ketahanan pangan dijawab dengan pembenahan tata kelola distribusi pupuk subsidi. Agar petani sang kesatria pangan kian mudah akses pupuk. Tapi bagaimana realita di lapangan? Sore pertengahan Januari 2025, Agna seperti biasa pergi ke sawah di Desa Pakuberem, Majalengka, Jawa Barat. Berjarak seperlemparan batu dari rumah, sawah seluas 2 bau atau 1,4 hektar jadi tumpuan hidup Agna. Rata 10 ton padi didapat kala panen tiba. Sekilas, pendapatan dari bertani lumayan. Tapi sebetulnya rentetan problem membayangi kakek berusia 75 tahun ini. Nah, kendala petani mah hiji pupuk sok dipermainkeun. Kadua rek turun sawah sok babarengan ngahadean irigasi jeung mulai turun ke sawah hujan can aya dah. Jadi garing gitu ya. Garing. Panen raya mah nya batur ngajual 800, urang genep 100. 100.000 gitu per kintal. Urusan pupuk subsidi juga bikin Agna puyeng. Kakek 5 cucu ini cerita, awal Januari 2025 tidak bisa beli pupuk subsidi di kios pengecer pupuk. Padahal di 2024, Agna terima jatah pupuk subsidi 1,1 ton atas nama istrinya Eno Yulia. Rinciannya pupuk urea 594 kg dan pupuk Ponska atau NPK 540 kg. Satu acana Desember, meser abdi teh 7 kintal. Tadi nu kios ieu. Ngan ka dieuna abdi teh Januari. Januari tahun ieu. Tahun ayeuna meser deui. Sakintal. Terus itu aya cenah ayeuna mah tahun ganti cenah itu mah naon geus lewat cenah. Aduh can nyawa ke kakare geus ganti tahun gemu. Bersama Tata anaknya, Agna coba peruntungan tebus pupuk subsidi. Mereka pergi ke kios pengecer yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Ngecek. Taheula rek meuli ieu pupuk. Pupuk naon? Subsidi non. Subsidi aya Bu. Aya KTP-na dibawa. Kayak di sekelanya atas nama saha? Yulianok Julia. Nok Yulia. Terdaftar. Nggak ada ini. Dari ku daftar heula. Nanti na ayeuna mah tahun itu bae. Ya pantesan. Jadi setahun sekali teh kudu update. Pemerintah dengan ku daftar ayo. Ya terwujud aturan gitu. Agna gigit jari.
ia terpaksa beli pupuk urea non-subsidi 50 kg seharga Rp275.000. Urea non harga 275. Tadi duitnya 300 selawe. Padahal pupuk subsidi jenis serupa berbobot sama tidak lebih dari Rp113.000, 60% lebih murah dari pupuk non-subsidi. Ganti tahun eta nu mantang ngalieureun nama. Panai petani mah teh nyaho tahun ganti teh nyaho naon, panai teh musim tanam awal. Eta teh kudu dibejakeun ka pamarentah. Kios Tani Agro layani pembelian pupuk subsidi bagi petani di Desa Pakuberem dan Desa Sukawana, Kertajati, Majalengka. Ada 2 jenis pupuk subsidi yakni urea dan Ponska atau NPK yang sudah mulai disalurkan per 1 Januari 2025 bagi 1.162 petani dari 23 kelompok tani. Ellen Jailani, penjaga kios bilang cuma petani tercatat di RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang berhak beli pupuk subsidi. Kalau misalnya petani mau nebus semuanya ya bisa, asalkan nggak melebihi kuota yang tertera di RDKK. Kalau misalkan mau separuh dulu ya bisa, asal jangan melebihi batas tahun. Kalau udah lewat tahun dianggap hangus. Tahun 2024, Akna bisa menebus pupuk subsidi di kios Elan. Tapi di 2025, ia tidak bisa lantaran tidak terekam di RDKK. Akna tak melek urusan administrasi dan pembaruan data RDKK. Ada 120 petani lain yang senasib kayak Akna. Tahun kemarin ada Paknan, tapi tadi dicek nggak muncul lagi. Ya itu kayaknya emang petaninya nggak daftar ulang tadinya. Iya, soalnya harus update setiap bulan 7 sampai bulan 11 itu harus mengajukan lagi petaninya ke pertanian. Sawah Akna tergabung dalam kelompok tani Talahuma 2 Desa Pakuberem. Lalu kenapa dirinya tidak ada di RDKK 2025? Kami datangi ketua kelompok tani Talahuma. Beranggota kurang dari 100 orang, kelompok tani ini menaungi petani di blok Talahuma, Talaga, dan Nyungcung. Hadirin mengklaim pada Oktober 2024 digelar pertemuan soal pembaruan data penerima pupuk subsidi 2025 dengan para anggota kelompok tani. Surat undangan dikirim ke tiap pemilik lahan. Sebagian besar anggota mendaftar ulang. Lelaki 60 tahun ini lantas menyetor dokumen pendaftaran para anggota ke Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kertajati. Hadirin bilang sejumlah pemilik lahan yang domisilinya di luar desa tidak mengirim dokumen persyaratan. Terdaftar paling ya. Namun sababna kapungkur terdaftar. Ayeuna imbasna tah batur kenging teu kitu. Padahal Bapak tos ngawartosan surat panggilan teh. Moho nya tos dikepalkeun teh. Tah, ngan pan aya petani teh kurang terang lah isi teh namanya. Pana anu semangat mayong kenging buka buru-buru daftar. Persyaratan di canda. Data petani penerima pupuk subsidi diperbaharui tiap tahun. Ini untuk memastikan pupuk subsidi diterima mereka yang berhak. BPP Kertajati mengklaim tiap Agustus hingga Oktober, para penyuluh terjun menemui petani menyosialisasikan pembaharuan data penerima pupuk subsidi untuk tahun berikutnya. Kan petani dari tahun ke tahun usaha taninya nggak tetap ya Pak. Kadang-kadang tahun ini dia bertambah atau dia berkurang gitu. Jadi tiap tahun makanya kita melakukan pendaftaran ulang itu setiap tahun itu gitu. Eti menduga masih ada petani yang enggan mengurus dokumen persyaratan penerima pupuk subsidi.
Tapi ada berita baik bagi petani yang tidak tersosialisasi macam Agna. Dari tahun kemarin ada pembukaan atau data tambahan. Tahun 2025 diharapkan ada lagi pembukaan sistemnya gitu. Jadi yang mereka petani yang tertinggal untuk berdaftar ulang bisa masuk, insya Allah. Agna secuil potret petani yang tidak menikmati pupuk subsidi di Majalengka. Keluhan mereka ternyata sudah tersiar sejak Desember 2024. 5 Januari 2025, Komisi 2 DPRD Kabupaten Majalengka memanggil 26 gabungan kelompok tani atau Gapoktan, penyuluh pertanian, pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, hingga distributor pupuk untuk membahas keluhan para petani soal pupuk subsidi. Menurut para Gapoktan, itu tidak sesuainya distribusi pupuk pada saat musim tanam. Jadi pada saat petani mau tanam, pupuk belum ada. Tapi pada saat musim tanam sudah selesai, pupuk datang. Yang kedua, susahnya pengadministrasian. Satu, harus bawa KTP. Yang kedua, harus dipoto. Mampukah regulasi anyar tata kelola pupuk bersubsidi menjawab keluhan para petani? Pupuk jadi hajat utama para petani. Tapi karut marut tata kelola pupuk subsidi bikin mereka nelangsa. Penyaluran pupuk yang tidak bareng dengan musim tanam bikin petani terpaksa beralih ke pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ini kisah usang yang terus terulang saban tahun. Negara merespons keluhan para petani ihwal tata kelola pupuk subsidi yang dianggap masih bermasalah. Benah-benah tata kelola pupuk subsidi dimulai 17 April 2024. Kementan terbitkan aturan tentang sistem alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sektor pertanian. Tapi temuan kami awal 2025 masih saja ada petani yang tidak bisa tebus pupuk subsidi karena terganjal soal administrasi. Petani kerap anggap urusan administrasi berbelit. Barangkali itu yang bikin mereka ogah perbarui data RDKK yang berimbas pada perolehan jatah pupuk subsidi tahun 2025. Kementan klaim kebijakan Menko Pangan dan Mentan adalah tidak boleh ada petani yang tidak terima pupuk subsidi. Penyederhanaan proses pembaruan data petani penerima pupuk subsidi tahun 2025 jadi ikhtiar negara benahi tata kelola pupuk subsidi yang akan diikat melalui peraturan Presiden. Tahun 2023 ke bawah, itu hanya RDKK itu dibuka untuk 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian di 2024, kita buka RDKK itu bisa dalam proses 1 kali 4 bulan. Tetapi dengan deregulasi yang baru ini, kita akan buka setiap saat. Selanjutnya, kita berkoordinasi nih Mas, dengan PT Pupuk Indonesia untuk bisa melakukan verifikasi, kemudian melihat ketersediaan stok yang dipunyai sampai daripada distributor dan pengecer. Perpres itu juga akan mengatur alur distribusi pupuk dari hulu ke hilir. Dalam skema baru, rantai distribusi pupuk dipangkas. Gapoktan, gabungan kelompok tani, memainkan peranan penting. Teknis yang paling simpel dalam deregulasi yang akan disusun ini, yang awalnya bahwa pupuk bersubsidi ini menggunakan lini 1 produsen, lini 2 adalah gudang dan produsen di provinsi, lini 3 itu adalah gudang di kabupaten, dan lini 4 itu adalah distributor.
Sekarang dengan sistem yang akan dirancang, semua lini tersebut menjadi hilang. Jadi dari Kementerian Pertanian langsung ke PIHC, dan dari PIHC itu langsung ke pengencer Gapoktan. Pengamat ekonomi pertanian IPB University apresiasi rencana pemangkasan skema distribusi pupuk subsidi. Sebab ada jaminan pupuk lebih cepat tiba di tangan petani. Tapi ia menyoroti kemampuan pendanaan Gapoktan. Nah sekarang diberikan kepada Gapoktan. Gapoktan ini dananya dari mana? Jika pemerintah tidak mengawasi bagaimana penembusan ini dilakukan oleh petani, nah dikhawatirkan adalah nanti ada orang yang udah pakai dana saja dulu, dibayarkan dulu, kemudian itu nanti akan diambil sama orang yang punya dana itu kan, entah itu apakah dia anggota petani atau tengkulak. Nanti dia yang dapat. Nanti petani ngambil itu harganya beda lagi. Kementan klaim sudah antisipasi soal kemampuan pendanaan Gapoktan. Penerapan skema baru rantai distribusi pupuk subsidi di 12 provinsi yang libatkan Gapoktan sedang dikaji. Perpres turun, kan ada waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pengkajian, diseminasi kepada masyarakat, kepada kelompok tani, kemudian kepada pemerintah daerah, kepada dinas dalam bentuk sosialisasi. Tata kelola pupuk subsidi yang apik bukan cuma kurangi beban modal petani, aspek produktivitas lahan bisa meningkat. Target swasembada pangan pun bukan hal mustahil. Terrealisasinya tata kelola baru distribusi pupuk subsidi bisa tekan ongkos modal petani hingga 20%. Jadi petani dengan mudah dan murah mendapatkan pupuk. Nah di situ, sehingga dengan adanya pupuk ini, maka petani akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Di 2025, alokasi pupuk subsidi capai 9,55 juta ton, naik 2 kali lipat dibanding 2024. Alokasi pupuk subsidi sebesar itu jadi angin segar bagi petani. Jika daya produksi naik, ketahanan pangan nasional bukan angan-angan belaka. Sebenarnya membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi tanaman atau komoditas pangan tersebut. Pasti akan terjadi peningkatan terhadap produksi. Peningkatan produksi yang terjadi ini akan menghasilkan swasembada pangan yang sudah kita harapkan. Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi bilang, pemangkasan kebijakan alias penyederhanaan aturan bikin petani lebih mudah tebus pupuk subsidi di 2025. Sesuai dengan inisiasi yang dilaksanakan oleh Bapak Menko, aturan sudah disederhanakan dan oleh karenanya mulai tanggal 1 Januari sudah bisa menebus pupuk. Hingga saat ini yang sudah ditebus 405.000 ton. Dengan jumlah petani yang menebus itu sebanyak 600.000 petani. Tapi, bicara soal ketahanan pangan nasional bukan perkara pupuk saja. Kolaborasi lintas pemangku kebijakan yang merangkul dan memberdayakan petani mesti digalakan. Program Makmur, Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, jadi inisiatif PT Pupuk Indonesia. Diluncurkan 2021 lalu, program pendampingan ini diapresiasi para petani. Selain punya goal jaga sistem ketahanan pangan, program Makmur beri jaminan produktivitas dan kesejahteraan petani.
perusahaan BUMN hingga Kementerian Teknis digandeng. Per 2023, program Makmur membantu lebih dari 100.000 petani dengan total lahan seluas lebih dari 350.000 hektar. Beragam bantuan untungkan petani, mulai dari modal usaha, pendampingan, pupuk subsidi, hingga jaminan calon pembeli produk. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tingkat rata-rata nasional. Untuk tingkat rata-rata nasional yang masih sekitar 5,2 ton per hektar, dengan adanya program Makmur rata-rata sudah mencapai antara 7 sampai dengan 12 ton. Manfaat program Makmur dinikmati Gapoktan Jatireja, Sri Mustika, Subang, Jawa Barat. Gapoktan yang menaungi 7 kelompok tani ini jadi mitra perusahaan Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat, anak PT Pupuk Indonesia sejak 2024. Ada 110 petani yang tergabung dalam program Makmur. Dengan total luas lahan 80 hektar, petani dipinjami modal tunai 8,4 juta rupiah per bau atau tiap lahan seluas 7.000 meter persegi. Intinya di program itu petani dikasih modal, uang tunainya untuk pengolahan tanah, dari mulai pengolahan tanah, traktor, tandur itu berbentuk uang tunai. Nah terus dengan pupuk sepenuhnya kita kasih sama berikut obat-obatannya. Alhamdulillah pasca panennya itu pendapatnya sangat melimpah. Para petani dapat pendampingan intensif, mulai dari penanaman benih hingga pasca panen. Dengan adanya program, otomatis kan diskusi kita hampir sering setiap saat. Terus dari pihak perusahaannya juga kan ngutus dari pendampingan, yang pengawasan. Ya, di saat ada gejala suatu apapun di lapangan, kita langsung diskusikan, langsung eksekusi. Pendampingan ke para petani bikin hasil panen melonjak pesat. Kalau untuk saya alhamdulillah bervariasi, ada yang 7 ton dan yang bagus ada yang 8 ton. 8 ton ya? Kalau sebelumnya? Ya kalau sebelum-sebelumnya ya minimal pengen dapat 5 ton 6 ton juga udah rada susah Pak. Jadi dengan adanya program ini sangat terbantu sekali gitu, baik dari permodalan olah tanah, dari obat-obatan maupun dari pupuk. Tapi sayang, untuk musim tanam 2025, Gapoktan Jatireja Sri Mustika belum dapat informasi soal keberlanjutan program Makmur. Program sejenis program Makmur ini benar-benar didorong, dibantu, karena kan sangat membantu. Terus saat untuk pasca panennya, ya di situ kan kita kan butuh fasilitas, dorongan permodalannya yang memang kita sama-sama saling bersinergi Pak, itu. Gemah ripah loh jinawi, alam Indonesia nan subur jadi modal untuk menggapai ketahanan pangan nasional. Memastikan tata kelola distribusi pupuk subsidi secara ajak dan pemerataan program pemberdayaan petani masih jadi PR besar di depan mata. Mampukah negara menatanya?